Mari kita mulai dari 1 Tawari 17. Ini saya akan baca semuanya, betul ya. Jadi kita powering through ya. 1 Tawari 17. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Natan demikian. "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari hadapanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku, dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian rupa? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan besar yang dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini, bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah,
dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, jadi haus juga jadinya setelah itu. Tapi itu dari 1 Tawari, juga sama cerita yang sama kita bisa baca di 2 Samuel. Konteks pembacaan kita hari ini, waktu itu Raja Daud setelah dilantik menjadi raja, dia juga berhasil membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Kita tahu waktu itu perjalanan membawa tabut Allah balik ke Yerusalem ya. Dan ketika dia lihat, kok tabut Allah di dalam kemah-kemah, sedangkan aku dalam istana. Jadi dia tidak ngomong, tapi maksudnya tersirat dia ingin membangun rumah untuk tabut Allah. Nah di sini Tuhan seperti mengingatkan secara halus, kalau bukan Daud yang akan membangun rumah untuk Tuhan, dan juga Tuhan juga memberitahukan dia, kalau dulu dia mengembara dengan orang Israel, dia nggak pernah berfirman suruh dibangun rumah ya untuk dia. Dan dia juga memberitahu Daud, kalau dia ini Allah semesta alam. Dan Tuhanlah yang mengangkat Daud sampai di mana keberadaan dia. Bukan artinya Tuhan itu too proud ya. Maksudnya kayak kita kan kalau misalnya kita ngerasa kita lebih baik dari orang, kita orang mau nolongin kita it's okay. Bukan Tuhan kayak gitu. Ada alasan Tuhan sebetulnya. Kita bisa baca sebetulnya di Tawari pasal 22 dikasih tahu kenapa. Dan sebetulnya Tuhan menghargai, maksudnya baik ya, maksudnya niat Daud itu baik. Dan Raja Salomo sendiri dia juga jelasin kalau di 1 Raja-Raja dijelaskan kalau Tuhan tuh menghargai kehendak Daud. Tapi Tuhan menekankan kalau dia yang nanti akan membangun. Nanti the house of David, jadi Tuhan sendiri yang membangun. Nah, waktu itu ya Daud tidak mengerti kan. Kita yang sekarang kita tahu, maksudnya tuh maksud janji Tuhan waktu itu apa itu. Yang bakalan dikokohkan untuk selama-lamanya. Kita ngerti sekarang. Tapi waktu itu bagi dia, oh berarti anakku nanti Salomo. Memang Salomo membangun bait Allah. Tapi yang menarik di sini ini sebenarnya banyak sih. Bisa, maksudnya kita baca tadi banyak sekali ya. Banyak yang bisa dipelajari, tapi yang saya betul-betul itu saya lihat kerendahan hati sama ketaatan dia. Waktu Tuhan bilang, bukan kamu yang bangun, nanti aku yang bangun. Terus sebetulnya dia ada kasih tahu kenapa juga Daud nggak disuruh bangun. Dan mesti tahu Daud ini waktu itu lagi masa jaya-jayanya. Dia tuh lagi di top of the game gitu loh, kalau dibilang gitu. Tapi dia sadar siapa dia ini dan siapa Tuhan. Dia sadar posisi dia sama posisi Tuhan. Dan apa yang telah Tuhan perbuat selama ini untuk dia dan keluarganya. Dia sadar kalau dia tuh nggak sampai ke sini kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi makanya pas di ayat 16 itu kita bisa lihat dia cuma memuji kebesaran Tuhan. Memang mudah untuk memuji Tuhan kalau kita lagi di masa berjaya ya. Tapi menurut saya ya pribadi, sulit biasanya untuk bisa mempunyai kerendahan hati dan ketaatan waktu malah kita lagi berjaya. Jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari ternyata dari ini, tapi kita fokus 2 aja. Jadi kita mau lihat kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dan juga respons kita terhadapnya ya. Jadi kita mulai dari poin pertama, kasih karunia yang luar biasa, Amazing Grace. Itu title kita sharing hari ini. Tahun 1773, John Newton itu yang membuat lagu Amazing Grace,
dia sebetulnya berdasarkan bacaan kita tadi. Jadi John Newton ini dia pendeta dari Inggris. Waktu mudanya tuh dia terlibat banyak hal-hal yang tidak baik ya. Dan juga banyak masalah dalam waktu mudanya. Dia juga bekerja jadi kapten kapal yang memperdagangkan budak-budak. Pada tanggal 10 Maret 1748 itu sangat karena bagi John Newton itu hari yang betul-betul spesial. Kapal dia tuh dihantam badai yang sangat dahsyat. Jadi waktu itu dia kira that's it. Saya habis di sini, udah selesai. Pas di tengah badai itu ketika dia rasa dia akan meninggal, dia teriak, Lord, have mercy on us. Tapi waktu itu dia juga pikir, loh, aku ini banyak banget dosanya. Bisa nggak diampuni dosanya? Dia ini, John ini, dia ditinggal ibunya waktu umur masih muda. Tapi ibunya waktu muda tuh selalu mengingatkan dia karena ibunya sebetulnya doakan dia menjadi minister, sebetulnya menjadi pendeta. Tapi karena ibunya meninggal duluan, jadi akhirnya dia hidupnya kayak gitu kan. Tapi dia waktu itu ingat lagi apa yang dia pernah baca juga soal firman Tuhan, bagaimana kasih karunia Tuhan itu atas orang-orang yang berdosa. Dan waktu itu dia pertama kalinya dia berdoa katanya, dan betul-betul percaya kalau dia itu sebetulnya dosanya udah diampuni. Dan ajaibnya dia nggak jadi mati, kapalnya oke. Dan tapi dia begitu membekasnya kepada dia kejadian itu. Setelah beberapa tahun dia akhirnya pulang ke Inggris dan dia menjadi pendeta. Dia mengingat kejadian ini sampai dia ingat tanggalnya persis. So, akhirnya dia menulis lagu itu, Amazing Grace, berdasarkan pengalaman dia dan juga respon Daud yang di ayat 16 tadi. Jadi Daud waktu itu masih bilang, siapa aku ini, siapa keluargaku, masih halus ya. Tapi John ini pas dia nulis Amazing Grace, dia bilang, yang menyelamatkan seorang yang ya celaka ya, maksudnya, tapi the wretch itu betulnya kasar juga ya betulnya katanya, karena artinya tuh ya pokoknya lebih kasar dari celaka gitu. Jadi waktu saya lihat dia, wah, dia bisa merasakan kasih karunia yang begitu besarnya. Jadi kasih karunia itu apa sih? Om Jerry kan waktu itu pernah bilang, kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi kita terima. Nggak ada usaha sama kita, we don't deserve it, tapi kita terima. Saya waktu baca cerita John Newton ini, saya jadi ingat waktu saya waktu SMA. By the way, saya udah clear sama Om Jerry, kalau boleh nggak ya sharing. Dan again, bukan karena saya, dan juga saya agak was-was juga karena anak saya sekarang di sini mendengarkan. Waktu muda, saya itu dibilang ya nakal lah ya, nakal. Dan banyak sekali melakukan kegiatan yang ya nggak bagus gitu ya. Tapi dari kegiatan-kegiatan itu saya mendatangkan banyak keuangan ya. Jadi waktu saya masih SMA itu saya ingat saya tuh ngerasa wah I'm on top of the world. Karena ya by the way jangan percaya diri banget gitu loh. Kayaknya wah I have everything. Terus saking percaya dirinya kita tuh satu geng tuh nekat satu hari. Dan kita akhirnya kalah semua. Tidak juga itu, kita sampai berhutang yang sampai nggak terbayang. Betul-betul nggak bisa bayar. Yang waktu itu saya bilang, gimana ini habis, betul-betul habis saya. Jadi waktu itu nggak ada jalan sama sekali, jadi saya akhirnya ke papa saya. Yang gimana lagi kan? Waktu itu udah siap, pasti ini bakalan dimarahin, bakalan mungkin diusir atau gimana gitu. Karena lumayan juga uangnya tulnya. Tapi satu reaksi dari papa saya yang betul-betul kagetin saya tuh dia bilang gini, ya udah kali ini saya bayarin,
Tapi janji ya, jangan main, maksudnya jangan lagi ya. Wah, nggak nyangka itu pertama kali saya ngerasain kasih karunia. Saya betulnya nggak gitu ngeh juga betulnya, tapi betul-betul membekas. Sampai saya akhirnya baca juga kisah Ruth Graham. Ruth Graham itu adalah anak Billy Graham. Dia bercerai setelah dilarang keluarganya, dia bercerai dari suami pertamanya. Dan dia ketemu satu laki-laki lagi, terus keluarganya juga bilang jangan, tapi dia tetap menikah dengan suami yang kedua ini. Terus dalam 5 minggu dia ninggalin, karena katanya dia takut sama suami yang keduanya nih. Terus ini anak pendeta besar loh. Dia kembali ke rumah Billy Graham, itu sudah ngerasain, dia bilang, wah bakalan gimana gitu loh. Tapi dia nggak ada jalan lagi kan, nggak tahu mau kemana lagi. Tapi katanya gini ya, ini testimoninya Ruth Graham. Ketika saya pulang ke rumah ayahku berdiri di sana menungguku. Ayahku memiliki segala alasan untuk menegur, memelukku dengan erat, menarikku dalam pelukannya yang hangat, menyambutku dengan kata-kata sederhana ini. Welcome home. Tidak ada rasa malu, tidak ada kecaman, hanya cinta tanpa syarat. Terus dia lanjutin ngomong gini, ayahku bukanlah Tuhan, tapi dia menunjukkan padaku seperti apa Tuhan pada hari itu. Aku sangat bersyukur Tuhan menerima aku apa adanya. Terluka, hancur. Aku senang dia memiliki untuk menjadi bagian dari keluarganya, terlepas dari kesalahan dan dosa masa laluku. Nah, saya baca testimoni Ruth Graham ini kasih karunia yang diberikan oleh manusia, oleh Bapak. Ini Billy Graham dan Papa saya, bukan Tuhan ya. Maksudnya kita tahu, kita semua manusia, kita penuh kesalahan, penuh kekurangan. Tapi kalau kita yang jahat, seperti yang di Matius 7 dikatakan, bisa memberi yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Kita tahu ya, betapa besarnya kasih Allah Bapa di surga. Yohanes 3:16 kita sering baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dulu sering membaca ini, tapi saya nggak begitu memahami ya. Maksudnya sebegitu besar apa sih? Waktu saya menjadi ayah, kemarin Gus juga pernah bilang gitu ya, kita sebagai ayah tuh rela kita mati untuk anak kita. Tapi Bapa kita yang di surga, dia lihat anaknya yang tunggal itu dicambuk, dihina, diludahi, dipukuli, disalipin demi kita. Wah, nggak bisa kebayangin betapa besarnya kasih dia untuk kita tuh, sampai bagaimana besarnya tuh kita tuh nggak bisa mahamin, benar. Nah, berapa tahun yang lalu kembali saya dalam situasi yang benar-benar putus asa, bukan karena itu, bukan. Saya waktu itu sakit, beberapa tahun yang lalu saya sakit, saya nggak tahu sakit apa, nggak bisa makan, hampir 6 bulan saya nggak bisa makan kecuali makan bubur putih, ada sedikit minyak gitu, saya mual, muntah, meriang, pokoknya aneh banget. Pergi dokternya bilang, I don't know Mike, I don't know. Oke. Terus setiap malam tuh saya tuh khawatir ya.
khawatir dong. Saya nggak bisa makan sampai hampir mau setengah tahun. Saya udah menyiapkan segalanya untuk Fanny, misalnya ada apa-apa gitu, Fanny udah bisa lanjut kegiatan sehari ya. Business as usualnya masih bisa tetap lanjut. Saya waktu itu ingat saya kecewa banget sama Tuhan. Saya waktu itu saya bilang, apa saya kurang beribadah, apa saya kurang ke gereja, apa saya kurang doa, apa kurang melayani, apa kurang berbuat baik. Terus dari kecewa gitu, saya juga kecewa, loh kalau misalnya akhirnya saya meninggal, what happened to my wife, istri saya, anak-anak saya gimana gitu loh. Jadi semakin saya lama sakit itu semakin khawatir. Apakah benar aku nih siap gitu loh. Karena waktu itu pengertian saya buat baik supaya nanti saya bisa masuk surga ya. Terus akhirnya saya jujur waktu itu saya I'm going to face this God. Tuhan yang katanya tahu isi hati kita ya semuanya. Dia bisa lihat loh. Saya bahkan nggak bisa bohongin diri sendiri karena saya ada rasa benci, dendam, cemburu, iri. Teman-teman SMA kalau kirim yang aneh-aneh, foto aneh-aneh WhatsApp kadang ngelirik-ngelirik. Maksudnya kedagingan itu tuh kita rasain kita ada gitu loh. Terus saya rasa, wah kalau kayak gitu saya akan menghadap Tuhan yang melihat hati aku ini loh. Dan aku ini ternyata pendosa besar. Jadi waktu itu betul-betul bagi saya di tempat yang posisi yang sangat scary ya. Scary place. And it's very lonely. Very, very lonely. Karena kayaknya nggak ada satupun yang ngerti perasaan saya ya waktu itu. Dan sakit saya juga. Jadi nggak ada satupun yang ngerti. Dan saya pokoknya khawatir dan stres akhirnya, stres berat. Jadi setiap jam 2 pagi atau jam 3 pagi saya selalu terbangun. Dan biasanya saya Google, kenapa sih ini sakit, bahu saya nggak bisa jalan, nggak bisa gerakin, pinggang sakit, semua sakit, nggak bisa makan. By the way, jangan Google symptoms kalau itu, everything leads to cancer. So, jadi waktu itu saya habisin waktu sampai pagi, cuman baca-baca gitu. Tapi puji Tuhan ada satu keluarga muda di GPDI yang waktu itu sharing soal eksposisi firman-firman di Perjanjian Lama ya. Dan satu eksposisi yang akhirnya saya dengerin yang di Ulangan 28. Yang waktu itu benar-benar saya wow. Di sana katakan gini ya. Jadi juga retouch ini di Ulangan 28. Itu ada ayat-ayat yang memberikan berkat. Ada 14 ayat total. Itu kalau kita melakukan dengan setia segala perintah-perintah Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita. Dari ayat 15 sampai akhirnya, itu semua kutuk. Kalau kita tidak setia melakukan perintah Allah. Nah, ada nggak sih satu orang di sini yang bisa bilang dia setia melakukan semua perintah Allah? Boleh tunjuk tangan? Semestinya semua kita, itu tuh kita dapat kutuk. Semuanya. Nggak ada yang satu yang benar. Untung yang nggak ada yang angkat ya. Karena kalau enggak nanti kita lihat ke buku Roma ya. Dikatakan nggak ada satupun yang baik. Tapi ada satu yang melakukan semuanya. Perfectly. And we know. Yesus. Semestinya dia yang berhak atas semua berkat itu. Tapi di buku Galatia ditulis dia menjadi kutuk untuk kita. Di 2 Korintus 5 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa untuk kita. Kita suka pikir kita ini orang baik. Karena kita buat baik,
yang kita tunjukkan ya. Tanpa sadari sebenarnya kita nih, ya di dalamnya sendiri kita orang yang penuh dosa sebetulnya. Kita suka hidup kita ini terbalik sebetulnya dari Alkitab. Di Alkitab dikatakan, akuilah dosamu pada sesama, doalah untuk sesamamu. Dan rahasiakanlah perbuatan baikmu. Tapi kita biasanya terbalik. Yang kita rahasiakan dosa kita, yang kita keluarin kebaikan kita. Berapa hari lalu, itu hari Valentine's kayak Chris tadi bilang. Juga sebetulnya Ash Wednesday, hari Rabu Abu. Itu tradisi gereja tuh ya. Tradisi gereja itu tuh untuk mengingatkan lagi kembali siapa kita ini. Kita ini cuma abu. Kita ini cuma debu yang manusia yang penuh dosa tuh ya. Tapi Yesus rela menderita untuk kita. Bukan karena siapa kita, tapi karena kasih-Nya yang besar. Di atas kayu salib itu, Yesus sendiri. Terpisah dia dari Allah Bapa. Dia lalui semuanya. Nggak ada yang mengerti dia. Semua teman-teman meninggalkan. Dia sendirian. Nggak ada satupun di tubuhnya tuh. Apapun nggak ada. Di Ibrani dituliskan dia pikul salib. Itu untuk sukacita yang disediakan untuk dia. Petrus akhirnya jelaskan di buku 1 Petrus. Dia mati untuk supaya kita bisa kembali lagi kepada Tuhan. Ini sebenarnya kabar baik banget. Kabar baik banget. Karena bukan kita yang memegang tangan Tuhan. Ini bukan kita yang pegangin tangan Tuhan. Tapi tangan Tuhan pegang kita. Bukan kita yang mengasihi, tapi Dia yang mengasihi. Bukan kita yang nyelamatin diri kita sendiri, tapi Dia yang menyelamati kita. Tangan Tuhan tuh kayak kita bilang, namanya tuh agung. Tangannya ciptakan segala sesuatu. Kita tahu bintang-bintang billions, galaksi billions. Dia yang ciptain, dia namain satu-satu. Tangan itu tuh yang sekarang memegang kita. Itu amazing tuh ya, kalau kita bisa grasp the understanding. Waktu itu, ketika saya mulai memahami, saya masih belajar, maksudnya sampai kita terus belajar ya. Tapi akhirnya saya bisa rasakan kasih karunia Tuhan tuh bagaimana gitu loh. Saya sampai bilang, wow Tuhan Kau rela lakukan itu untuk aku. Saya penuh dosa, tapi Engkau begitu mencintaiku. Walaupun saya ngambek ya, tapi Dia lemah lembut, sabar. Ada di kisah di Markus 10, betul ya. Ini soal penguasa muda. Dia datang, dia bilang, guru yang baik, apa sih yang aku bisa buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Yesus bilang, itu, kau tahu semua perintah Allah, lakukanlah kan. Lalu kata orang itu padanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini kalau misalnya tadi ada yang angkat tangan nih. Untung waktu itu saya bilang, wah pede banget orang nih ya, semuanya sudah aku lakukan. Di mana sih dia? Maksudnya Yesus waktu itu pernah khotbah di atas gunung juga, soal bagaimana kalau kita marah itu pun, itu tuh sudah berdosa. Melihat perempuan aja gitu, dan menginginkannya itu sudah berzina gitu. Dan dia bilang, nggak pernah bohong, yang benar nih. Tapi di Markus 10 itu, wah ini ada satu kali, Tuhan Yesus memandang penguasa muda dan menaruh kasih. Dia nggak kayak ngomong, yakin, aku bisa lihat. Dia nggak kayak
keras kepada itu, tapi dia memandang dengan kasih. Terus dia katakan, oke, pergilah, jualah apa yang kamu miliki. Berikanlah kepada orang-orang miskin dan datang kemari dan ikutlah aku. Yang kita harus ngerti konteks saat itu, bahkan sampai zaman sekarang ya, kita selalu menganggap berkat Tuhan itu asosiasi dengan berkat fisik dan materi. Jadi penguasa itu sebenarnya sudah kayak the poster boy, sudah kayak modelnya berkat Tuhan ya. Dia terpandang, dia berkuasa, dia punya semuanya, penguasa di usia muda. Jadi kalau misalnya sebetulnya orang-orang waktu itu kalau misalnya Yesus bilang, oh ya, you good, come join us, register your name, Petrus will take your name. Itu tuh mungkin orang semuanya bilang, bakalan kayak gitu, ini loh jalan masuknya. Tapi reaksi Yesus di sini tuh betul-betul luar biasa, orang sampai akhirnya bingung. Dia bilang, terus Yesus bilang kayak gini, begitu sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta lewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena waktu itu mereka pikir dia berkat, apa yang dia terima, aku ini diberkati, aku ini cuma satu langkah lagi ke dalam kerajaan surga. That's it. I just need that extra step, then I get in. Yesus bilang jual. Kamu tuh imannya di kepunyaanmu, bukan kepada Tuhan. Terus semua murid-murid waktu itu bilang, kalau dia aja nggak bisa masuk, siapa nih bisa masuk? Terus Yesus bilang gini, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kita nggak bisa lihat kebesaran Tuhan, kasih karunia Tuhan, kalau kita ngerasa sanggup, kita bisa lakukan. Bisa sanggup dengan apa yang kita miliki, kekayaan, perbuatan. Jadi Tuhan tuh bukan sengaja kayak bikin, levelnya dinaikin ya, standarnya sesulit-sulitnya gitu. Bukan itu, karena kita mesti ngerti kalau Tuhan itu adalah sempurna. Itu kita nggak bisa, level kita tuh nggak mungkin bisa gitu loh. Jadi Tuhan tuh ngerti, kita tuh nggak bisa. Makanya jangan taruh kepercayaanmu pada apa yang kamu lakukan, karena apa yang kamu kerjakan tuh bakalan nggak bisa standarnya yang Tuhan. Nah, kita nih selalu pikir apa yang kita, kayak misalnya 10% pendapatan kita datang berapa hari ibadah, kita spend sometimes in church, itu kayak bayar iuran untuk bisa masuk kerajaan surga. Kita nggak sadar jurang antara manusia sama Tuhan itu jauh banget. Antara kita nggak ngerti betapa besarnya dia atau nggak ngerti betapa kecilnya kita. Nah, yang amazingnya tuh kalau kayak gitu, kayaknya nggak ada jalan kan? Tapi gimana Tuhan itu, dia punya rancangannya yang amazing banget. Kita yang gak sempurna bisa dimasukin ke dia. Dulu perintah Tuhan yang dituruti orang Israel, itu tulis di Musa dikasih di tablet ya, batu, bukan iPad, batu. Terus orang Israel ngikuti secara, ya kayak itu, kayak orang penguasa itu secara lahiriah, mereka ngikuti. Jadi mereka pikir, ya asal aku nggak betul-betul melakukan, I'm okay gitu loh, I'm a good person. Walaupun hatinya nggak kayak gitu. Yang ajaibnya itu, sebelum Yesus datang, Yeremia ratusan tahun, dia tulis gini, kalau Tuhan akan menulis Taurat dalam hati mereka, di buku Yeskiel juga dikatakan, juga ratusan tahun sebelum Yesus, Tuhan akan mencurahkan air jernih untuk membersihkan kita. Kita akan diberi hati yang baru dan roh yang baru. Hati kita yang keras akan diberi hati yang taat dan roh akan berdiam dan membuat kita mampu hidup
menurut segala ketetapan Tuhan. Dan kita akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah kita. Hanya kayak Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau kita baca buku Yehezkiel tuh semuanya tuh Tuhan yang bilang aku akan. Yang bagian kita tuh cuman terima. That's it. You do nothing. Makanya waktu Nikodemus, dia diingati sama Yesus, dia tanyakan, bagaimana bisa lahir kembali katanya. Sesuatu yang gak mungkin kan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa lahir kembali? Maksudnya, oke, gak usah lahir kembali. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita dilahirkan di pertama kali? It's not like you there helping, right? You don't do nothing. Jadi kita betul-betul gak ada kontribusi sama sekali. Di Yehezkiel dikatakan Tuhan yang akan menyucikan kita. Waktu baca yang penguasa muda ini sebetulnya amazing banget. Karena di kisah itu sebetulnya ada dua penguasa. Satu orang penguasa muda itu, satu adalah Yesus. Ya, penguasa itu gak bisa ninggalin untuk Tuhan. Tapi Yesus, dia tinggali segalanya untuk kita. Karena dia tahu kita ini lemah. Nggak mungkin bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Makanya dia yang mikul salib. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita ini sembuh. Luka, bilur-bilur itu luka. Jadi waktu tangan kakinya ditembus paku, punggungnya dicambuk. Waktu kita lihat itu, hati kita ini bisa dihancurkan lagi gitu loh. Jadi hati baru, wow, God, betapa berdosanya kita, Engkau rela lakukan kayak gitu. Waktu itulah kita bisa, wah, kita ada kekuatan. Nggak usah iri lagi, nggak usah cemburu lagi, ngapain? Cinta yang sebesar itu dari Tuhan untuk kita tuh, ngapain lagi kita? Yang lain-lain tuh nggak gitu penting lagi gitu loh. Waktu Yesus disalibkan, kita tahu ada dua penjahat, kiri dan kanan. Yang satu mencemooh, yang satu lagi bilang gini, tidakkah engkau takut kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, so kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa banget. Orang ini gak pernah di gereja, gak pernah berbuat baik mungkin ya. Maksudnya kalau dia itu hidupnya oke, gak mungkin di atas kayu salib ya. Tapi Tuhan bilang, hari ini juga kau akan berada bersama aku di Firdaus. Kita ini gak sadar, kita ini semua nih seperti orang penjahat yang di kayu salib. Semua kita ini menuju kebinasaan. Antara kita lihat apa yang Tuhan lakukan, kita bilang, atau kita lihat apa yang Tuhan lakukan, wow Tuhan, I love you so much. I want to be with you. Kayak tadi kita nyanyikan. First love. Keselamatan berikan Tuhan tuh kompleks banget. Itu hanya beberapa dari perjanjian lama yang itu ada 300-an lebih profesi tentang nubuatan tentang Yesus. Tapi semudah dan sesimpel itu untuk diterima gitu loh.
Like, you don't do nothing. You just believe and accept. Like, enggak mesti manjat tangga, mesti apa gitu, enggak, nothing. Checking the time. Jadi bagaimana respons kita ya? Try to make this one quick. Mungkin ada yang bilang kalau gitu besarnya kasih Tuhan, ngapain kita ke gereja? Ya kan? Ngapain kita datang doa sama-sama? Ngapain melayani? Mungkin ada yang bilang, kalau gitu ya tetap aja kita dosa. Toh kasih karunia Tuhan besar kan? Menutupi segala sesuatu. Waktu saya akhirnya mulai mengerti juga, pertama kali dalam hidup saya tuh saya ngerasa bebas, merasa damai. Karena saya lihat apa yang Tuhan lakukan, saya tuh bilang, wow, God, you do all this. I can trust my life in your hand. Not only my life, my wife's life, my wife's life, my kids' life. Saya bisa, Tuhan, Engkau yang berkuasa. Saya akhirnya malah kayak gitu, rasanya tuh plong banget gitu loh. Jadi waktu itu saya bilang, I don't understand the pain I'm going through. Tapi kalau misalnya, ya kalau saya bilang, kalau misalnya menurut Tuhan waktu yang tepat saya pulang, oke, I accept it. Gitu loh. Saya akhirnya ngerti waktu Rasul Paulus bilang, maut, di mana sengatmu itu? I mean, don't get me wrong, saya masih takut sakit. Disuntik aja saya takut. Tapi kematian tuh akhirnya, if I'm going back to Him who loves me so much, yeah, I'm going back. Mungkin ya jangan banyak jarum-jarumnya aja ya, mungkin ya. Semua orang kalau kita lihat, kalau sudah mengerti ini, Nikodemus, waktu Yesus disalibkan, dia sama Yusuf Arimatea, dia ngambil tubuh Yesus untuk dibersihkan. Waktu zaman itu tuh nggak mungkin. Jangan dibilang rabi ya, atau orang terpandang, laki-laki itu nggak kerjain kayak gitu. Karena untuk megang tubuh jenazah atau apa gitu, itu tuh unclean. It's no, big no untuk orang-orang Yahudi. Tapi Nikodemus itu like pretty high up, if you want to ask me. Dia ngambil tubuhnya, dia bersihin. Sejarah mencatat, kita nggak mencatat, tapi sejarah mencatat dia dan Yusuf kehilangan semuanya, bahkan diusir dari Yerusalem. Kita tahu semua rasul-rasul apa yang terjadi dengan mereka, semua kehilangan nyawanya. John Newton yang Amazing Grace, setelah dia melalui ini nih, dia tuh tokoh sentral sama William Wilberforce untuk memperjuangkan pembebasan perbudakan di Inggris. Dan 9 bulan setelah undang-undang untuk perdagangan perbudakan itu nggak boleh lagi, dia meninggal. Tapi sebelum akhir hayatnya dia bilang gini, memori saya tuh sudah hilang. Tapi yang paling saya ingat, saya adalah pendosa besar. Dan Yesus adalah penyelamat besar. Jadi konklusinya, kita bisa bicara banyak sih itunya. Maksudnya tokoh-tokoh yang lain juga. Tapi kita satu aja, kita tanyain. Kalau orang yang di kayu salib itu, kalau dia dibebaskan, setelah dia mengerti Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan di kayu salib, kira-kira gimana hidup dia?
Kita nggak usah lihat tokoh-tokoh lain, tapi pikir sendiri, apa kalau kita sebagai pendosa, kita diberi kesempatan untuk hidup lagi di dunia ini, apa sih yang kita lakukan? Kalau kita bisa memahami ini, memahami, kita tuh nggak perlu lagi disuruh 7 menit with God. Nggak perlu lagi diingatkan baca firman. Nggak usah disuruh, sukailah apa yang Tuhan sukai, jauhlah apa Tuhan nggak suka. Nggak perlu lagi. You will understand it. Di Kolose 3 dikatakan gini, kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, matikanlah pencabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, buanglah kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kenapa komunitas itu penting? Kenapa gereja ini penting? Katakan sabar satu sama lain. If you don't have someone to be sharing your love, your patience, kita ini mestinya bersyukur kita ada komunitas yang kita bisa melatih. Kita bisa tumbuh melatih supaya kita bisa tetapkan apa yang udah di sini gitu loh. Kalau kita di dalam gereja aja sama teman-teman, sama saudara-saudara kita nggak bisa kayak gitu. How we going to go out? Bagaimana kita mau hidup kayak gitu di luar? Di Yohanes 17 dikatakan gini, waktu kita mengasihi satu sama lain, kita bersatu. Dunia tuh melihat kita dan dia bisa percaya sama Tuhan. 1 Yohanes 3 katakan kita nih anak-anak Allah, melakukan kebenaran karena sama seperti Kristus kita adalah benar, yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi ada yang salah kalau kita ngaku kita mengetahui kasih Allah, tapi kita masih melakukan, masih membenci, masih punya rasa iri hati, cemburu, suka ngomongin orang lain, suka nonton yang enggak, suka bohong, sombong, enggak mengasihi saudaranya. Ada yang salah itu. Saya enggak ngomong ya, mereka yang begitu berasal dari iblis. Rasul Yohanes yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Terus artinya kita langsung jadi makhluk suci nih dalam satu malam gitu tiba-tiba brup, gitu. Enggak. Makanya kita melangkah setiap hari dengan Roh Kudus. Setiap hari kita we die to ourselves. Kita nih dibilang lebih dari pemenang, utang udah dibayar. Kita ini bukan mulai dari defisit, bukan dari nol, tapi dari sini. Dikasih Roh penolong. Setiap hari kita bisa diingatkan lagi betapa besar yang kasih Tuhan. Itu luar biasa banget tuh ya. Like you don't have to gain, you already there. Nggak ada alasan lagi, makanya kita dibilang tuh lebih dari pemenang, nggak ada alasan lagi. Kita tuh nggak bisa menang atas dosa tuh nggak ada alasan lagi tuh ya. Dan Kolose 3, makanya dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Dan saya tutup dengan ini. Saya ngerti kenapa ini doanya Rasul Paulus kepada umat Efesus, dan saya juga akan tutup dengan doa yang sama ya untuk kita semua. Efesus 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar
serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.